Tanda-tanda husnul khotimah. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini bisa disimak melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di kanal YouTube RRI Cirebon. Anda juga bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui live chat, juga melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui line telepon di 0231849329. Dan baik pendengar, sebagai pembuka, mari kita simak terlebih dahulu uraian dari Pak Kiai mengenai tema kita pagi ini. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'amana bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, hari Senin, tanggal 24 November 2025. Marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan membawakan judul tentang tanda-tanda husnul khatimah. Bahwasanya setiap makhluk yang hidup pasti mati. Dan kematian itu juga adalah rahasia Allah ya. Setiap manusia akan menghadapi 3 hal yang itu pasti ya. 1, sakaratul maut. Yang kedua, alam kubur. Yang ketiga, ketika nanti hari kiamat. Nah, 3 peristiwa itulah yang akan pasti terjadi kepada manusia. 3 hal yang dahsyat sekali ya. Artinya apa? Artinya bagaimana cara kita menghadapi sakaratul maut. Yang sakaratul maut itu akan menentukan antara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Begitu juga kita nanti menghadapi alam kubur. Kita akan bertemu dengan siapa di sana dan akan ditemani siapa di sana. Itulah yang disebut hal-hal yang gaib gitu ya, hal-hal yang misteri. Begitu juga nanti yang ketiga, setelah kita kiamat, posisi kita di mana? Siapa yang akan menolong kita? Nah, disitulah bahwa 3 hal itu akan terjadi kepada semua umat manusia. Tetapi kita sebagai orang beriman tidak boleh takut, tidak boleh merasa risau. Karena orang beriman sudah dijanjikan oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kita tidak boleh takut hidup di dunia dengan hal-hal yang berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan hidup. Kita tidak boleh takut karena ada Allah yang membantu kita. Begitu juga di akhirat kelak nanti kita bisa menghadapi hal-hal yang berat, sakaratul maut,
alam kubur, dan kiamat kelak nanti. Semua itu ketika kita sudah yakin akan ada pertolongan Allah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kemenangan, yaitu surga. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti sudah masuk surga dan bisa melihat Allah. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa itu ya, tentang husnul khatimah. Dulu ada sebuah cerita, konon ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali dan dia ahli ibadah ya. Sudah cantik, ahli ibadah, ahli tirakat, siang puasa, malamnya tahajud. Suatu ketika dilamar oleh kiai besar juga, Hasan Basri, Kiai Haji Hasan Basri. Salah satu pertanyaan dari perempuan itu, wahai Pak Kiai Hasan Basri, kalau seandainya aku dilamar dan aku siap menjadi istrimu, tetapi ada satu syarat. Kalau seandainya engkau bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya siap jadi istrimu. Itu loh ya, ini luar biasa. Perempuan itu biasanya kalau dilamar itu nanyanya kerjaannya apa gitu ya. Sebulannya mau memberi berapa, nah, itu sih tidak. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya siap dipersunting, siap menjadi istrimu. Pertanyaannya apa itu, kata Syekh Hasan Basri, apa sih pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya diantaranya lah, semuanya ada 4 ya. Diantaranya adalah, kalau seandainya saya meninggal dunia dan di situ ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Nah, saya itu di rombongan mana gitu ya. Apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah? Apa jawabnya Syekh Hasan Basri? Hadza ghaib. Ini adalah barang gaib. Kita tidak bisa ya menentukan seseorang, oh ini matinya husnul khotimah, oh ini su'ul khotimah, nggak bisa. Kiai besar saja nggak bisa gitu. Padahal itu sudah jelas wanita sholihah, ahli ibadah, tapi belum tentu matinya husnul khotimah. Paling juga tahu alamat. Nah ini, jadi kalau kita ngomong itu, insya Allah ini alamatnya husnul khotimah. Itu ya. Nah, jadi ada berapa alamatnya husnul khotimah itu? Di antaranya kita ambil dari beberapa kitab, itu ada 5. Di antaranya ada 5 gitu ya, ada 5 hal. Nah, banyak sekali sih sebenarnya ya. Jadi orang yang matinya husnul khotimah itu di antaranya 1, ketika dia mau meninggal, sakaratul maut, mudah saja mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini masih ada hubungan. Senin kemarin ya saya menjelaskan tentang daripada keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Itu diantaranya siapapun kita kalau meninggalnya itu dengan kalimat, akhiri dengan kalimat la ilaha illallah, itu sudah jelas husnul khotimah. Tanda-tandanya husnul khotimah ya. Hampir benar gitu ya. Hampir benar 90%, hampir benar gitu. Husnul khotimah. Sebab ada orang ketika mau sakaratul maut, mau meninggal, suruh baca Allah Allah saja susah gitu ya. Oh ya, bagaimana kalau Allah Allah? Ya enggak apa-apa. Kul huwallahu ahad. Itu dalilnya ya. Katakanlah Allah itu satu. Allah, Allah. Kul huwallahu ahad. Nah, itu diantaranya 1, ketika sakaratul maut, orang itu lebih mudah sekali mengucapkan lafaz Allah. Kemudian yang kedua, dia berwasiat. Jadi dia sebelum meninggal itu sudah berwasiat gitu ya. Ya wasiatnya diantaranya wasiat yang baik. Dia berpikir sebelum meninggal itu punya amal jariah gitu ya. Ya Allah, saya ini masih ada kesempatan. 1 menit saja ngomong, saya mau wakafkan tanah saya ke masjid, ke pesantren. Yang 10 hektar itu tolong 1 hektar saja. Ya.
yang 1 hektar itu tolong sempil 100 juta saja gitu loh ya. Nah itu tanda husnul khotimah. Karena orang yang mau mati itu sebenarnya kalau betul-betul husnul khotimah dia mau dia ingat gitu loh. Bahwa nanti itu di akhirat kita akan masuk neraka atau surga itu ingat, sehingga dia mempunyai cita-cita begitu sakaratul maut dia ingat, oh saya masih punya simpanan tuh di bank, tolonglah 3%-nya gitu ya. Sebab memang syaratnya wasiat juga tidak boleh semua gitu ya, paling 3% dari kekayaannya itu boleh diwasiatkan, karena memang ahli waris juga wajib gitu ya, wajib dapat bagian. Makanya diperbolehkan kalau kita mau meninggal dalam sakaratul maut itu berwasiat dengan wasiat yang baik itu ya, diantaranya 3% dari kekayaan yang ada. Nah itu diantaranya 2 hal tadi. Satu, ketika meninggal dia mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, dia berwasiat dengan baik, bahwa meyakini bahwa nanti kelak di akhirat itu yang bisa menolong kita, yang amalnya masih mengalir adalah amal jariyah ya, shadaqatun jariyah. Kita membantu pesantren, membantu masjid, selama masjid itu dipakai, selama pesantren itu dipakai, insya Allah akan selalu mengalir kepada si mayit tersebut. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda sakarat husnul khatimah adalah keluar keringat dari dahi ya, keluar keringat dari batuknya, dari atas batuk. Tuh keringatnya germojus gitu ya. Apa itu tandanya? Tandanya orang ini ketika masih hidup dia susah payah mencari nafkah, tapi sabar gitu. Lambang keringat itu berarti lambang usaha gitu. Seorang suami dia rajin mencari harta nafkah. Seorang mubalik rajin berdakwah, seorang guru kiai rajin mengajar, sehingga mengeluarkan energi, mengeluarkan keringat gitu ya. Begitu juga seorang istri, dia rajin taat kepada suami, lambangnya keluar keringat itu ya. Kemudian yang keempat ya, mengeluarkan air mata. Ini saya ambil dari kitab Nihayatuz Zain. Di antaranya itu, kata kitab Nihayatuz Zain itu tambahannya, 1 keluar keringat dari dahi, yang kedua keluar air mata. Apa itu? Artinya dia sangat menyesali segala dosa-dosanya, itu disesali, menangis gitu ya. Karena di situ melihat gambar surga. Dia menangis, bisa disebut menangis bahagia, bisa juga menangis sedih gitu ya. Kemudian yang kelima itu hidungnya mengembang gitu ya, mengembang hidungnya itu. Nah itu diantara daripada husnul khotimah. Dan sebaliknya orang-orang yang matinya su'ul khotimah adalah 1, dia susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, dia boro-boro mau wakaf, mau infak, tapi dia ingatnya dunia gitu ya. Awas itu sawah yang ada di Bandung yang 17 hektar. Jangan dijual. Jangan diwakafkan. Kenapa Pak? Ya karena punya orang lain. Gitu ya. Nah itu angel, sudah ya, suruh baca la ilaha illallah saja susah. Kemudian matanya mencilak gitu. Di samping matanya mencilak, ketika ruh itu keluar, dia seperti kecek benar, gitu ya. Itu tanda-tanda su'ul khotimah. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat, mustami'in al-kiram, para pendengar yang mulia, yang budiman, RRI Cirebon. Ya, kita sekarang berada pada zaman yang sudah akhir, zaman akhir ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dijelaskan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu adalah dunia ini sudah singkat gitu ya.
1 tahun rasanya 1 bulan, 1 bulan rasanya 1 minggu, 1 minggu rasanya 1 hari. Dan saat inilah kita rasakan. Kayaknya hidup ini singkat banget gitu ya. Kayaknya saya baru kemarin ngaji Senin tuh, yang judulnya keutamaan la ilaha illallah. Sekarang ketemu lagi gitu. Beberapa bulan lagi akan datang bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu baru apa istilahnya? Baru tahun kemarin gitu. Sekarang kita ketemu lagi di Ramadan. Saya aja umroh kadang, ya Allah 1 tahun cepet banget. Tahun kemarin saya Oktober umroh. Tahun sekarang sudah Oktober, sudah selesai umrohnya. Ya Allah, inilah saatnya dunia ini sudah akhir zaman. Oleh karena itu, para kaum muslimin dan muslimat, kalau kita masih sehat, ayo kita perbanyak ibadah. Jangan tinggal sholat tahajud. Kalau kita jadi orang kaya, jangan medit, jangan pelit. Infakkan ke jalan Allah. Amal jariah. Supaya kelak nanti di akhirat mati, ya, kita membawa amal soleh, amal jariah. Sesuai dengan hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Bahwa ketika manusia mati, maka semua amalnya putus, hanya 3 perkara saja. 1, sedekah jariyah, nitip untuk pesantren, nitip untuk masjid, wakaf tanah, itu yang akan datang, ya. Kemudian yang kedua, apa itu? Ilmu yang bermanfaat, para kiai, para ustadz. Jangan lelah untuk mengajar umat, karena nanti kelak di akhirat akan membawa berkah. Kemudian yang ketiga adalah waladun solih, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh tidak harus pinter, tidak harus alim. Cukup ilmunya untuk sendiri saja, tapi diamalkan. Bisa menghajikan orang tuanya, bisa mengumrohkan orang tuanya, bisa membantu tangga kanan kiri, ya. Tetapi untuk mendapatkan, untuk menjadikan anak soleh, itu juga tidak mudah. Suruh pesantren dulu, suruh ngaji dulu, suruh sekolah dulu, supaya ngerti ilmunya soleh. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik Bapak, terima kasih atas uraiannya Pak Kiai. Dan untuk pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 023183259 atau melalui WhatsApp di 08132495